Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpah nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk berpuasa dan sehat oleh Allah SWT. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin kaum muslimin perlu untuk diingatkan kembali, bahwa bulan Ramadan ini di samping bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT, tapi bulan ini juga kita sebagai bangsa Indonesia mendapat rahmat dari Allah yang luar biasa. Hal ini terjadi kira-kira pada tahun 1945, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, memperoleh kemerdekaan. Yang kemerdekaan itu kebetulan jatuh di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan ini, Allah memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia, kita diberikan kemerdekaan. Walaupun itu merupakan satu perjalanan panjang. Bangsa Indonesia ini sudah berabad-abad lamanya dijajah, tapi atas rahmat Allah semuanya sudah diskenario oleh Allah sedemikian rupa. Dan yang terakhir kita dijajah oleh Jepang, dan Jepang pun akhirnya juga dibom oleh Amerika pada tanggal 6 di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di Nagasaki tahun 45. Maka Jepang pun bertekuk lutut, dan rakyat Indonesia yang waktu itu disponsori juga oleh para pemuda-pemudanya yang dikenal dalam catatan Sultan Syahrir, mendengar melalui radio bahwa Jepang sudah bertekuk lutut kepada Amerika, maka tidak ada kata lain kecuali Indonesia harus merdeka. Sepulang Bung Karno dari Dalat di Vietnam, maka Sultan Syahrir dengan teman-teman segera mendaulat Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Akhirnya Bung Karno setelah kembali ke Jakarta, kemudian didaulat oleh para pemuda, diungsikan dulu ke Rengas Dengklok, dan kemudian malam itu, malam tanggal 17, Bung Karno dengan keluarga dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditarik kembali untuk ke Jakarta, yang menyatakan bahwa kita harus merdeka sekarang juga. Sehingga paginya tanggal 17 Agustus, Bung Karno dengan Bung Hatta didaulat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan pagi itu juga Bung Karno menulis teks untuk proklamasi yang kita kenal saat ini. Proklamasinya proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu bulan Ramadan 1364 Hijriah. Dan setelah proklamasi itu, maka kaum muda, para perintis-perintis kemerdekaan itu mulai menyusun bersama PPKI dan BPUPKI untuk menyiapkan bagaimana negara ini dibentuk. Sesuai dengan amanat yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, maka kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan umum, dan seterusnya. Akhirnya disusunlah yang namanya Dasar Negara. Di bab alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusunlah Pancasila, yang itu diilhami oleh Piagam Jakarta, walaupun sudah dihilangkan 7 kata yang sangat krusial, sangat penting. Karena 7 kata itu oleh beberapa kelompok non-muslim dia ada keberatan. Terus kaum muslimin yang waktu itu dipimpin juga oleh Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kasman Singodimejo, diajak diskusi sama Bung Karno, terus akhirnya mereka merelakan diri untuk dirubah dari Pancasila yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya kata itu dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara yang dibentuk mulai disusun Undang-Undang Dasar 45. Bentuk negara dan seterusnya itu disusun lengkap dalam Undang-Undang Dasar 45. Tadi baru pembukaannya. Maka bentuk negara di dalam pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Ini pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi, disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan itu disepakati semuanya, baik yang kelompok agama maupun kelompok nasionalis, dan itulah merupakan satu konsensus nasional. Satu konsensus nasional ini di dalam bahasa kita disebut Darul Ahdi. Darul Ahdi adalah negara berdasarkan konsensus nasional, wa syahadah, artinya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu, kita menjadikan wilayah untuk bersaksi, untuk beramal soleh, untuk berfastabiqul khairat, mengisi kemerdekaan sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal maksud kami alinea yang keempat. Jadi di sana jelas semua komponen bangsa wajib dan harus bisa berfastabiqul khairat untuk bersaksi bagaimana membuktikan diri mengisi kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya dengan melaksanakan sila-silanya yang 5 itu. Jadi sila yang 5 yang terakhir adalah hasil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi NKRI atau Darul Ahdi wa Syahadah baru muncul setelah ada proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Dan kita tahu Darul Ahdi wa Syahadah merupakan komitmen kita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang maju, berdaulat, bermartabat, adil dan makmur. Tugas kita ke depan masih cukup banyak. Bagi kita perserikatan, warga kita sudah merintis itu jauh sebelum kemerdekaan. Tahun 1912 Ki Haji Ahmad Dahlan
bersama dengan yang lainnya juga sudah mendirikan beberapa ormas-ormas Islam. Ada SI, ada STI, ada Budi Utomo, dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang, alhamdulillah, setelah pemuda-pemuda Indonesia beretikat untuk bagaimana mendirikan negara Indonesia pada Sumpah Pemuda tahun 1928, maka 17 tahun kemudian baru bisa terrealisir berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tugas kita ke depan cukup berat untuk mengisi kemerdekaan ini. Tantangan-tantangan kita ke depan juga cukup berat karena kita akan menghadapi Indonesia yang berkemajuan. Kita juga sudah berkemajuan, tapi bagaimana Indonesia berkemajuan, tantangannya cukup berat. Jadi kita bersama-sama di perserikatan ini mengisi kemerdekaan diawali dengan bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan sekarang ini kita sudah mulai melangkah di bidang ekonomi. Maka itu semuanya ada dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan. Kita semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sebelum saya mengakhiri pada kesempatan ini, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita merdeka bulan Ramadan 1364 bersamaan dengan 17 Agustus 1945. Angka 17 Agustus 1945 ternyata setelah kami otak-atik sendiri menurut saya itu luar biasa. Ternyata 17 itu adalah angka yang diperoleh dari luasnya Indonesia. Lebarnya 6 lintang utara dan 11 lintang selatan. 6 tambah 11, 17. Lebarnya 45 derajat dari 95 bujur timur sampai 140 bujur timur di Merauke sana. 45 derajat. Jadi angka 17 dan 45 adalah sesuatu yang rahmat Allah. Angka 8-nya dari mana Ustadz? Orang bilang angka 8-nya 45 derajat adalah 1/8 dari globe bumi. Karena bumi ini globenya 360 derajat. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita dengan Ramadan ini diingatkan kembali ada rahmat yang besar yang diberikan pada kita, bukan hanya rumah, tapi rumah yang bentuk bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.